Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan bersama-sama belajar berkaitan dengan kedatangan bangsa barat di Indonesia. Jangan lupa sebelum belajar terlebih dahulu berdoa agar apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita mulai belajar. Menarik mundur, sebelumnya kita sudah membahas berkaitan kedatangan bangsa barat di Indonesia, dan pada kali ini kita akan memfokuskan berkaitan dengan kolonialisme pada zaman Inggris dan Belanda. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintah kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Dan itu sudah ada pada zaman dahulu ketika mereka mulai berkuasa di Indonesia. Demi mewujudkan semboyan 3G yang kemarin kita bahas, yaitu Gold, Glory, dan Gospel, atau Gold, Gospel, dan Glory, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Tidak lagi hanya urusan perdagangan, pemerintah kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Bagaimanakah pemerintahan kolonial Indonesia terbentuk? Bagaimana pula kondisi rakyat Indonesia? Jelas, ini menjadi sebuah pertanyaan yang terbesit dalam pikiran kita ketika kita mengingat kembali masa-masa penjajahan di era sebelum kemerdekaan direbut oleh bangsa Indonesia. Kita akan merunut kembali peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Pemerintahan Inggris ketika sudah memasuki wilayah Indonesia, mereka memberikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan apa yang mereka kehendaki. Salah satunya adalah tentang kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Mereka mengundang ahli dari luar negeri. Terus Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai yang sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldi, yaitu didasarkan dari dua penemunya. Sedangkan Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor. Dan kebun raya Bogor itu sampai saat ini masih ada ya. Merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Jadi dari ranah ilmu pengetahuan, pemerintahan Inggris juga memperhatikan hal-hal yang perlu dipenuhi untuk rakyat Indonesia itu sendiri pada zaman itu. Meski sistem kolonial juga mereka lakukan. Kebijakan di bidang ekonomi yaitu menghapus kontingenten atau penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Sewa tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Jadi pada zaman dulu ketika kita petani akan melakukan bercocok tanam, maka dia harus membayar dulu kepada negara. Harus menyewa tanahnya, padahal tanah itu milik rakyat Indonesia, tapi dia harus menyewa ke pemerintahan Inggris. Dan itu disadari atau tidak, itu bentuk pemerasan pada zaman dahulu. Bagaimana orang yang memiliki tanah sendiri tapi dia harus menyewa kepada negara dan membayarkan kepada Inggris ya, pemerintahan Inggris pada saat itu yang berkuasa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Sulit menentukan luas sempit dan tingkat kesuburan tanah petani, serta keterbatasan pegawai Raffles. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Jadi pada zaman dulu pernah kita bahas yaitu menggunakan sistem barter ya. Ya, jadi ketika memiliki barang ditukar dengan barang yang lainnya. Bisa jadi ayam ditukar dengan telur, ayam ditukar dengan sayur-sayuran, buah-buahan, karena masih menganut sistem barter. Kebijakan selanjutnya yaitu berkaitan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Yang pertama, di Pulau Jawa pada zaman Inggris itu, pada masa kolonial Inggris, dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan
Surakarta. Setiap kepresidenan mempunyai badan pengadilan. Dan yang ketiga adalah melarang perdagangan budak pada zaman kolonial Inggris, ketika Inggris sedang berkuasa di Indonesia. Ada beberapa kebijakan yang tadi sudah dibahas berkaitan dengan pengaturan sistem pemerintahan di Indonesia. Pada zaman itu belum ada istilah Indonesia, masih kewilayahan ya, Nusantara. Dan sifatnya masih kerajaan-kerajaan, bukan seperti saat ini yaitu sudah berbentuk negara. Selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Tadi ketika Inggris berkuasa, maka ada beberapa hal yang mereka lakukan untuk melanggengkan keberadaannya di Indonesia, yaitu salah satunya memaksa rakyat Indonesia membayar sewa tanah kepada pemerintah Inggris. Jadi dia memiliki tanah sendiri, rakyatnya, tapi dia harus menyewa kepada pemerintah Inggris agar mereka bisa bercocok tanam. Nah, bagaimana dengan kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan kolonial Belanda? Nah, maka kita akan bahas sesaat lagi, yaitu berkaitan dengan peristiwa tersebut. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Itu awal mula bangsa Belanda sampai di Indonesia ya, pada tahun 1596. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah Belanda ketika sedang berkuasa yaitu adalah mereka membentuk VOC. Ya, tujuan VOC di Indonesia antara lain yang pertama adalah menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Jadi tujuannya yang pertama menguasai pelabuhan. Karena pada saat itu pelabuhan menjadi salah satu tempat persinggahan utama para pedagang. Bisa jadi kalau sekarang kan misalnya ada bandara, di zaman dulu masih mengandalkan pelabuhan sebagai porosnya ya. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan yang ketiga melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Tadi sudah disampaikan pada saat itu masih sistem kerajaan ya, belum berbentuk negara seperti saat ini, negara Republik Indonesia. Karena pada saat itu ketika Belanda masuk itu Indonesia belum merdeka. Yang ketiga yang melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Jadi mereka harus menjual ke pemerintah Hindia Belanda. Jadi itu juga sangat merugikan. Namun pada akhir abad ke-18 kejayaan VOC mulai merosot. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internalnya sendiri, ternyata yang pertama adalah banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas, karena Indonesia diketahui ya sangat luas sekali ya. Faktor eksternalnya adalah meletusnya revolusi Prancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dan berbentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Jadi pada faktor eksternalnya adalah takluknya Belanda dari negara Prancis. Yang kedua adalah mulai adanya perlawanan dari masyarakat Indonesia. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman William Dendles menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyse. Dendles dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Belanda. Sumatera, Ambon, dan Banda, bukan Belanda ya. Jadi ketika Belanda sedang berkuasa di Indonesia, Inggris juga sedang berkuasa, namun mereka berbagi daerah. Ada beberapa daerah yang dikuasai oleh Inggris dan ada beberapa daerah yang dikuasai oleh mereka Belanda. Sebagai gubernur jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Dendles antara lain yang pertama meningkatkan jumlah tentara, yang kedua membangun pabrik,
Yang ketiga, membangun pangkalan armada Anyer dan Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya Anyer hingga Panarukan. Atau sekarang misalnya orang lebih menyebut Pantura ya, pantai utara. Dari ujung timur sampai ujung barat Pulau Jawa. Jadi sangat panjang. Yang kelima, membangun benteng-benteng pertahanan. Jadi jalan yang kita nikmati Pantura itu di daerah Pulau Jawa itu berasal dari itu tadi, cikal bakalnya adalah berasal dari penjajahan pada zaman Belanda, dibangun pada zaman itu ya. Nah, selanjutnya Dendles menerapkan sistem kerja paksa atau rodi. Dendles juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, seperti menggadaikan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang murah, mewajibkan bahkan rakyat kecil itu untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanahnya. Jadi itu bentuk penekanan pada zaman itu. Bisa dibayangkan ya, kita di rumah sendiri, tapi ketika mau berladang ternyata kita harus menyewa kepada pemerintah Hindia Belanda atau pemerintah Inggris, dan itu berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun. Kurang lebih Belanda menjajah Indonesia itu kurang lebih 350 tahun. Bayangkan begitu lamanya Indonesia dalam tekanan asing, yaitu terhadap kolonial Belanda. Oke, demikian pembelajaran pada kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, serta share video ini sebanyak-banyaknya agar memberikan manfaat ketika belajar dari rumah. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat belajar.